Pada hari ini kita merayakan pesta Yesus menampakkan kemuliaannya. Ada berapa murid yang ada bersama-sama dengan Yesus di Gunung Tabor? Ada berapa? Miss Dinar? Ada 3 ya, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Mereka ini orang-orang lingkaran dekat Yesus, atau orang Batam biasanya ini orang-orang ring 1 ya. Ada ring 2, ada ring 3 dan seterusnya. Nah, terutama Petrus, dia seorang pemimpin para rasul. Namun demikian dia bukan seorang yang terpelajar, mempunyai pendidikan, melainkan latar belakangnya adalah seorang nelayan yang sederhana. Tetapi perannya sangat penting ya. Karena melalui Petrus inilah Yesus mendirikan gereja. Jadi gereja itu tidak pernah didirikan oleh siapa-siapa kecuali Yesus yang mendirikannya di atas para rasul, terutama Petrus. Karena di dalam Injil dikatakan, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Jadi peran Petrus ini sangat luar biasa. Nah, ketika terjadi penampakan Yesus yang menampakkan kemuliaannya, lalu Petrus mengatakan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarkan kudirikan di sini 3 kemah. Lalu pada saat ada dialog itu, ya, tiba-tiba turunlah awan. Saya sudah pernah mengatakan ya, bahwa di dalam kitab suci ya, kalau kita dengan cermat mendalami adegan-adegan itu di dalam kitab suci, itu sebenarnya semuanya punya makna ya. Jadi tidak sekedar menceritakan ya kisah-kisah itu, tetapi di balik semua itu mempunyai makna. Mengapa hanya Petrus yang berbicara kepada Yesus ya? Bukan Yohanes dan Yakobus, padahal mereka bertiga. Itu pertanyaannya. Lalu mengapa pada saat mereka ada dialog Yesus dan Petrus, tiba-tiba turunlah awan ya? Pertanyaannya, penginjil kok bisa tahu dengan detail itu ya, ada turun awan gitu ya. Kalau misalnya ada tukang becak yang lewat, pasti juga dikisahkan ya, pada saat Yesus dan Petrus berbicara ada tukang becak yang lewat atau siapapun ya. Nah, inilah makna di balik adegan itu sangat penting. Maka saya mengajak kita untuk melihat ya. Saya pernah mengatakan bahwa awan itu di dalam kitab suci itu simbol Tuhan atau Allah yang selalu menuntun dan menyertai. Karena di dalam Kejadian dikatakan Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Ya, jadi kalau tiang awan atau awan itu simbol Allah yang menyertai. Ya, kalau kita merayakan hari raya kenaikan Tuhan, Yesus ketika terangkat ke surga, awan menyelimuti ya para rasul itu. Itu simbolnya bahwa ya meskipun Tuhan sudah naik ke surga, tetapi bahwa Dia akan selalu menyertai sampai dengan akhir zaman. Maka awan adalah simbol Allah yang selalu menuntun dan menyertai umatnya. Rasul Paulus juga mengatakan, aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita sudah berada di bawah perlindungan awan ya. Berada di bawah perlindungan awan ya artinya bahwa berada di bawah perlindungan Allah sendiri. Karena tadi dikatakan ya, Allah berjalan pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka. Maka kalau kita mencari makna dalam adegan Petrus dan Yesus dialog, lalu tiba-tiba ada awan ya, pesannya apa? Ingat bahwa melalui Petrus Yesus mendirikan gereja ya.
Lalu awan tadi simbol Allah yang selalu menuntun. Maka pesannya sangat jelas bagi kita bahwa gereja ini selalu akan dilindungi dan disertai oleh Tuhan, ya. Dan alam maut tidak menguasainya. Itulah pesannya. Jadi ketika Petrus berbicara dengan Yesus, awan ada, ya. Disitulah maknanya bahwa gereja tidak akan dikuasai oleh alam maut, tetapi ia akan selalu menyertai sampai akhir zaman. Maka apa yang harus kita lakukan sebagai anggota gereja? Pertama, mendengarkan Yesus, sebagaimana suara yang keluar dari awan itu. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Ya, mendengarkan Yesus itu ada berbagai cara, ya. Mendengarkan melalui pengalaman hidup, ya. Maka sediakan waktu untuk berdoa dan bermenung, ya, merefleksikan hidup. Karena ada satu tokoh mengatakan seperti ini, hidup yang tidak pernah direfleksikan itu tidak ada maknanya, ya. Maka kalau kita mau mendengarkan Yesus, ya orang harus mempunyai waktu untuk merenung atau merefleksikan. Dan mendengarkan Yesus tentu saja melalui firman atau sabda Tuhan, melalui kitab suci. Itu hal yang pertama yang harus kita lakukan sebagai anggota gereja. Dan yang kedua, Yesus mengajak kita, berdirilah, jangan takut, ya. Mengapa? Karena Tuhan selalu menyertai kita anggota gereja sampai selama-lamanya dan alam maut tidak menguasainya, ya. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita terus bertekun di dalam hidup iman kita. Kita petik makna Yesus menampakkan kemuliaannya dalam bacaan hari ini, bahwa ia akan selalu melindungi gereja ini. Dan kita harus mendengarkan Yesus di dalam kehidupan setiap hari. Dan Yesus mengajak kita juga untuk berdiri dan jangan takut, karena ia akan selalu menyertai sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati.